Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel pembelajaran saya, yang mana channel kali ini berjudul tentang desain kurikulum, yang mana selama 5 menit ke depan nanti kalian akan mengikuti pembelajaran video pembelajaran saya, yang mana di dalamnya itu berisi tentang pengertian desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, maupun strategi pengembangan desain kurikulum. Oleh karena itu, dihimbau untuk kalian agar lebih fokus lagi ya dalam menonton video pembelajaran ini, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, kita berdoa sebagaimana agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, langsung saja ya kita masuk ke video pembelajarannya, yang mana di sini saya sendiri akan menjelaskan. Yang pertama ada pengertian desain kurikulum. Baik, langsung saja. Di sini saya telah mencantumkan PowerPoint ya. Jadi kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian desain kurikulum. Apa sih desain kurikulum itu? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Jadi desain kurikulum itu terbagi menjadi dua kalimat. Yang pertama ada desain, yang kedua ada kurikulum. Desain di sini berarti suatu proses perencanaan dan seleksi faktor dan format maupun aturan, dan juga teknik dalam menjalankan tujuan yang mencakup suatu konsep maupun objek, serta cara untuk meraih tujuan yang ingin kita capai tersebut. Lanjut ke pengertian kurikulum. Di sini saya mengambil dari pendapat S. Nasution. Jadi menurut S. Nasution itu, kurikulum ialah proses pembelajaran dengan cara menyusun berbagai hal-hal yang mampu melancarkan proses pembelajaran tersebut, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam suatu proses di sekolah maupun di lembaga pendidikan. Dalam arti global, ya, desain kurikulum itu dapat dikatakan sebagai beberapa dari pemikiran hasil para ahli yang mendalam tentang hakikat pendidikan maupun pembelajaran. Di sini juga menurut Smith dan Ragan ya, mereka ini berbeda pendapat. Jadi menurut Smith dan Ragan itu, desain itu lebih rinci, yaitu suatu proses yang sistematik serta reflektif dalam mengartikan prinsip belajar mengajar ke dalam sebuah rancangan pembelajaran yang rapat mencakup materi instruksional dalam kegiatan belajar dengan sumber-sumber belajar yang relevan dan terpercaya, dan diakhiri dengan suatu evaluasi. Jadi dari beberapa pendapat di atas tadi itu, menurut S. Nasution maupun menurut Smith dan Ragan, bisa kita artikan bahwasanya kita ini tidak mungkin bisa mengembangkan kurikulum tanpa suatu format desain yang mana memuat konsep dan bentuk kurikulum yang akan dikonstruksi. Oh ya kawan-kawan, desain kurikulum ini juga sangat penting loh. Karena sebelum suatu kurikulum diterapkan, jadi harus melalui tahap-tahap terlebih dahulu. Jadi ada tahap desain kurikulum, yang mana merupakan aspek yang amat penting juga dari suatu kurikulum tersebut. Jadi menjadi suatu planning gitu, seperti perencanaan. Karena secara umum, dalam mendesain kurikulum itu harus mempertimbangkan terlebih dahulu, itu baik faktor-faktor penting yang saling terkait, serta bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam proses pengembangan kurikulum itu nantinya. Dan juga ini merupakan suatu metode yang akan menyeleksi organisasi pengalaman belajar kita nanti, yang baik itu akan dilaksanakan di suatu pendidikan, dan juga menentukan kedudukan serta fungsi guru, peserta didik, dan elemen-elemen lain yang terlibat dalam perencanaan kurikulum tersebut. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain kurikulum. Apabila tadi saya menjelaskan tentang pengertian desain kurikulum, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain kurikulum.
Jadi ada apa saja sih di desain kurikulum itu? Macam-macamnya. Menurut Eisner dan Callens, macam-macam desain kurikulum itu terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama itu ada model pengembangan proses kognitif. Jadi sebagai proses kognitif, kurikulum ini dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak, yaitu dalam pengembangan kemampuan berpikirnya untuk menghadapi serta memecahkan suatu permasalahan yang akan dihadapi. Contoh kecilnya seperti ini ya, dalam proses belajar mengajar di sekolah itu. Jadi penerapan teori kognitif ini adalah yaitu seorang guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta guru tersebut memberikan ruang bagi anak-anak didiknya untuk saling berdiskusi, jadi berbicara dengan teman-temannya itu. Jadi dalam proses diskusi nanti itu mereka akan saling berpikir, saling mengeluarkan argumennya untuk memecahkan suatu permasalahan yang telah didiskusikan nanti. Yang kedua, itu ada kurikulum sebagai teknologi. Apa sih maksudnya itu? Jadi artinya itu model kurikulum sebagai teknologi itu yaitu dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan, yang mana model ini sangat mengutamakan pembentukan serta penguasaan kompetensi, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya dan ilmu seperti pada pendidikan klasik. Jadi model kurikulum teknologi berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. Lanjut ke kurikulum aktualisasi diri. Ya, ini macam-macam. Sekarang yang ketiga ya. Sebagai proses aktualisasi diri anak ya, kurikulum ini merupakan alat untuk memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya, sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan juga tumbuh berkembang sebagai dirinya sendiri. Jadi anak tersebut itu tumbuh dengan percaya diri sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemauan dirinya itu. Yang keempat di sini ada kurikulum konstruksi sosial. Ya, jadi kurikulum konstruksi sosial itu semacam sebuah gagasan ya untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif, seperti membangun masyarakat agar lebih baik lagi. Dari kurikulum konstruksi sosial ini tujuan utamanya yaitu agar kurikulum konstruksi sosial ini untuk menyiapkan siswa dalam menghadapi beragam masalah di masyarakat. Jadi siswa ini disiapkan ketika terjun ke masyarakat, mereka itu sudah siap menghadapi suatu masalah apa saja gitu ya yang ada di masyarakat tersebut. Berlanjut kepada macam kurikulum yang terakhir, yaitu ada kurikulum rasionalisasi akademis. Apa sih maksudnya itu? Jadi begini ya, kurikulum rasionalisasi akademis itu atau sama saja dengan jadi pengetahuan. Jadi kurikulum rasionalisasi akademis ini merupakan pengetahuan warisan budaya pada masa lampau dan akan tetap diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi selagi manusia ada di bumi, selagi itu pula ia harus mempelajari pengetahuan tersebut gitu. Jadi pengetahuan ini telah disusun oleh para ahli secara sistematis dan logis dan solid dalam bentuk mata pelajaran seperti mata pelajaran sejarah, geografi, fisika, kimia, biologi, dan juga sebagainya. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan tersebut. Dengan demikian, pendidikan lebih bersifat berpengembangan intelektual. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu di sini ada sifat-sifat desain kurikulum. Ini merupakan materi yang ketiga ya, sebelum berlanjut kepada materi yang terakhir. Jadi sifat-sifat desain kurikulum itu yang pertama ada sifat yang strategis gitu ya. Apa sih maksud strategis itu? Jadi strategis itu yang mana kurikulum ini sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi maksudnya itu agar rancangan dari kurikulum ini bisa berjalan secara efektif dan efisien gitu ya. Seperti itu. Jadi yang kedua itu tadi, yang pertama strategis, yang kedua ada komprehensif. Komprehensif itu artinya
Jadi mencakup keseluruhan gitu ya, mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Yang ketiga ada integratif. Integratif itu jadi mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas maupun kuantitasnya. Yang keempat ada realistik. Jadi berdasarkan kebutuhan yang nyata gitu ya. Realistik itu berdasarkan kebutuhan yang nyata gitu ya. Kebutuhan nyata peserta didik dan juga kebutuhan masyarakat. Terus yang kelima ada humanistik. Humanistik itu artinya jadi menitik beratkan kepada pengembangan sumber daya manusia, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Lalu berikutnya ada futuralistik. Futuristik ya. Jadi futuralistik itu artinya mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Jadi kurikulum ini sudah melihat ke depan gitu ya, bagaimana nantinya jadinya gitu ya. Jadi sudah merencanakan jauh-jauh lah agar masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang lebih baik lagi dan menjadi masyarakat yang maju. Lalu berikutnya bersifat desentralistik. Artinya itu dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Seperti itu. Berlanjut kepada materi terakhir ya, sebelum menutup perjumpaan kita. Jadi materi yang terakhir itu di sini ada strategi pengembangan desain kurikulum. Strategi desain pengembangan kurikulum itu jadi pengertian pengembangan. Sebelumnya kita bahas pengertian pengembangan terlebih dahulu ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan itu adalah proses atau cara atau perbuatan mengembangkan. Sedangkan menurut pengertian pengembangan kurikulum itu adalah proses atau cara dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum sebagai pengembangan kurikulum, strategi pengembangan kurikulum. Jadi ini itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka memerlukan strategi sebelum mendesain kurikulum itu. Jadi kita memerlukan strategi terlebih dahulu agar kurikulum yang dikembangkan betul-betul sangat berkualitas. Gitu ya. Maka tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum adalah dengan memproses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja ya, baik itu ya intinya seperti itu, sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dari mana bahan tersebut diperoleh. Apabila penyeleksian dilakukan untuk diri kita sendiri, maka dilakukan secara informal, walaupun prosesnya tetap secara sistematis, didokumentasikan pada setiap langkah dan dicekkan oleh orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan apabila penyaksiannya untuk orang lain, maka proses tersebut dilakukan secara formal dan tentunya dengan tahap-tahap tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kurikulum ini berhierarki, jadi mulai dari tujuan yang paling umum sampai pada tujuan-tujuan yang paling khusus dan juga operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Jadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Berlanjut ke langkah pengembangan yang ketiga, di sini ada pengorganisasian materi. Secara makro, materi kurikulum disusun berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang merupakan salah satu bagian dalam pengembangan kurikulum secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi apa yang harus diajarkan pada suatu jenis dan jenjang persekolahan, kemudian pokok-pokok dan subpokok bahasa, serta uraian materi secara garis besar, juga termasuk skop atau ruang lingkup dan urutannya. Adapun patokan kegiatan tersebut itu ditentukan oleh tujuan-tujuan dari jenis dan jenjang sekolah yang bersangkutan.
Dalam buku Handbooks for Evaluating and Selecting Curriculum Materials, di sini mengupakan 9 tahap dalam pengembangan bahan kurikulum, yaitu ada identifikasi kebutuhan, merumuskan misi kurikulum, menentukan anggaran biaya, membentuk tim, mendapatkan susunan bahan, menganalisis bahan, menilai bahan, membuat keputusan adopsi, menyebarkan, mempergunakan, dan memonitor penggunaan bahan. Lanjut kepada yang keempat, yaitu yang keempat ada pengorganisasian pengalaman belajar. Jadi setelah tadi yang dijelaskan, di sini ada pengorganisasian pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih dan diorganisasikan, langkah selanjutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar kita. Jadi cara pemilihan dan pengorganisasian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, ya. Dilanjutkan kepada yang terakhir, yaitu penggunaan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi dimaksudkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan, ya, tujuan yang telah kita tetapkan itu. Jadi MC Neil mengungkapkan ada 2 hal yang perlu mendapatkan jawaban dari penilaian kurikulum. Yang pertama, apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan, dan yang kedua, apakah kurikulum yang telah dikembangkan itu dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Setelah informasi atau jawaban terhadap kedua pertanyaan tersebut diperoleh, barulah langkah selanjutnya adalah memutuskan dan menetapkan bahwa kurikulum itu diberlakukan dan dilaksanakan. Ada orang yang beranggapan bahwa penilaian sama artinya dengan pengukuran, tes, atau pemberian nilai. Ketiganya memang merupakan bagian dari proses penilaian. Penilaian juga pada dasarnya merupakan suatu proses pembuatan pertimbangan terhadap suatu hal. Jadi pada dasarnya yaitu pengembangan kurikulum ini ialah untuk mengarahkan kurikulum sekarang kepada tujuan pendidikan yang diharapkan, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya. Jadi peserta didik itu dapat menghadapi masa depannya dengan baik, lebih baik lagi. Oleh karena itu, kurikulum yang ada sekarang ini sangat akan berpengaruh kepada masa depan tujuan pendidikan di masa depan nanti, yakni untuk menyiapkan peserta didik meraih masa depan yang lebih baik lagi. Baik, mungkin dari materi-materi yang telah saya jelaskan, kita sudah ada di penghujung video pembelajaran ini, yang mana di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya desain kurikulum itu merupakan salah satu bagian penting dalam pendidikan, sebab desain kurikulum ini merupakan suatu proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang memuat konsep yang bukan saja berdasarkan teori, tetapi juga prinsip operasional desain sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Jika ada kesalahan katanya itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran kata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mungkin dari video yang telah saya sampaikan tadi, apakah pada teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanyakan, silahkan kirim di kolom komentar di bawah ini. Mungkin hanya itu saja.